Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang pendaki yang tersesat karena membawa benda terlarang? Sebuah cerita yang mungkin terdengar seperti mitos, tetapi siapa sangka, pengalaman ini benar-benar terjadi di sebuah gunung yang dipercaya penuh misteri. Kisah ini akan membawa kita menyelami perjalanan mendebarkan 5 sahabat yang harus menghadapi hal gaib, hingga bertemu dengan sosok kakek misterius dari bangsa jin. Pastikan kalian mendengarkan dengan saksama, karena cerita ini bisa jadi mengubah pandangan kalian tentang apa yang tidak terlihat di sekitar kita. Gunung Larang terletak di perbatasan Wonosobo dan Temanggung, Jawa Tengah. Namanya memang tidak sepopuler gunung-gunung lain, tetapi masyarakat sekitar percaya bahwa gunung ini bukan sekadar tempat biasa. Banyak pendaki melaporkan pengalaman aneh yang mereka alami di sana, dari mendengar suara-suara misterius hingga kehilangan arah meskipun sudah membawa peralatan navigasi lengkap. Pagi itu, 5 sahabat Arman, Fajar, Lina, Dinda, dan Yoga berkumpul di basecamp Gunung Larang. Mereka berencana mendaki selama 2 hari 1 malam. Sebelum mendaki, seorang penjaga basecamp memberi peringatan, jangan bawa benda yang aneh-aneh ke gunung ini, terutama yang berbau mistis. Banyak orang hilang karena melanggar aturan. Yoga, yang dikenal paling nekat di antara mereka, hanya tertawa kecil mendengar peringatan itu. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, ia membawa sebuah jimat kecil berupa kain kuning yang diwariskan dari kakeknya. Ini cuma untuk jaga-jaga, pikirnya, tanpa menyadari konsekuensi besar yang akan dihadapinya. Pendakian awal berjalan lancar. Cuaca cerah, suara burung bersahut-sahutan, dan suasana gunung tampak bersahabat. Namun, saat mereka mulai memasuki area hutan lebat di lereng gunung, suasana berubah. Suara burung mendadak hilang, digantikan dengan kesunyian yang menusuk. Arman, pemimpin kelompok, merasa ada yang tidak beres. Kita harus lebih waspada. Jangan ada yang berjalan sendiri, katanya dengan nada serius. Teman-temannya mengangguk, tetapi di balik punggung mereka, Yoga menyentuh jimatnya, merasa yakin bahwa ia terlindungi dari segala bahaya. Hari mulai beranjak sore saat mereka mencapai area yang lebih dalam dari hutan Gunung Larang. Pepohonan menjulang tinggi, menghalangi cahaya matahari. Suasana menjadi semakin mencekam ketika kabut tipis mulai turun. Aneh, kabutnya datang terlalu cepat, ujar Lina sambil melihat ke sekeliling. Arman memeriksa kompas yang ia bawa, tetapi jarumnya berputar tanpa arah. GPS di ponsel mereka juga tidak menunjukkan lokasi. Kita tetap di jalur ini. Jangan panik, kata Arman mencoba menenangkan. Namun, langkah mereka mulai terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menarik kaki mereka ke bawah. Dinda yang berjalan di barisan belakang mendadak berhenti. Tunggu, kalian dengar suara itu? Katanya dengan nada gemetar. Yang lain terdiam, memperhatikan sekeliling. Dari kejauhan terdengar suara bisikan pelan, seperti seseorang sedang memanggil nama mereka satu persatu. Ini cuma angin, mungkin, ujar Fajar mencoba mengusir ketegangan, meski wajahnya tampak pucat. Namun, tidak lama kemudian, suara tawa kecil terdengar, diikuti langkah kaki yang bergerak di antara pepohonan. Mereka semua berkumpul lebih dekat, merasa diawasi. Yoga, yang dari tadi diam, tiba-tiba merasa kantong celananya memanas. Ketika ia merogoh ke dalam, jimat kain kuningnya terasa hangat, seolah-olah bereaksi terhadap sesuatu. Namun, ia memilih tidak memberitahukan hal itu kepada yang lain. Sebaiknya kita berhenti dulu di sini. Jangan terlalu jauh malam ini, saran Arman. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda di tempat terbuka, berharap kabut akan menghilang di pagi hari. Tetapi malam itu, istirahat yang mereka harapkan tidak pernah datang. Saat malam menyelimuti Gunung Larang, suasana menjadi semakin mencekam. Kabut yang tadi hanya tipis kini berubah pekat, menutupi pandangan hingga hanya beberapa langkah di depan mereka. Api unggun yang mereka nyalakan terasa kecil dan tidak memberikan rasa aman. Apa menurut kalian, suara tadi benar-benar cuma angin? Tanya Lina dengan nada khawatir. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita semua sudah lelah, lebih baik tidur, jawab Arman, meskipun dalam hatinya ia sendiri merasa was-was. Namun, tidur bukanlah pilihan malam itu. Ketika mereka mulai berbaring, suara aneh kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Ada suara gemerisik daun, seperti seseorang berjalan perlahan mengitari tenda mereka. Siapa itu? Teriak Fajar sambil melongok keluar. Tapi tidak ada apa-apa, hanya kabut yang bergulung pelan. Saat semua kembali ke dalam tenda, Dinda tiba-tiba duduk dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi suaranya terdengar seperti orang lain,
suara pria tua yang serak dan menggema. "Siapa yang membawa benda terlarang?" katanya dengan nada tegas. Semua menatap Dinda dengan ngeri. Arman mengguncang tubuhnya, mencoba menyadarkannya. Namun, Dinda hanya menoleh perlahan. Matanya yang biasanya penuh kehidupan kini memutih seperti kabut di luar. Yoga yang berada di pojok tenda tampak gemetar. Ia tahu, yang dimaksud adalah jimat di kantongnya. "Kita harus melakukan sesuatu," bisik Lina yang hampir menangis. Dinda akhirnya jatuh pingsan setelah Arman membaca doa-doa pendek yang ia hafal. Namun, suasana tidak menjadi lebih baik. Di luar tenda, suara langkah kaki semakin jelas. Kini seperti ada banyak orang yang mengelilingi mereka. Jimat itu harus dibuang," kata Lina dengan tegas sambil menatap Yoga. Yoga masih enggan berbicara. Tetapi ketika suara tawa kecil mulai terdengar lagi, ia tahu bahwa rahasianya tak mungkin ia simpan lebih lama. "Jimat apa yang kalian maksud?" tanya Arman, mencoba mencari penjelasan. Yoga menunduk, tangan gemetar merogoh kantong celananya, lalu mengeluarkan jimat kain kuning yang tampak kusam. Ini warisan dari kakekku," ucap Yoga dengan suara lemah. Katanya, "Ini bisa melindungi dari hal-hal buruk. Aku tidak bermaksud melanggar aturan." Semua terdiam. Lina menatap Yoga dengan tatapan marah. "Kamu tahu peringatan dari penjaga base camp, kan? Kenapa kamu nekat membawanya?" "Aku pikir tidak akan ada masalah," jawab Yoga sambil menunduk. "Aku cuma mau berjaga-jaga. Tapi aku tidak tahu kalau ini akan membuat semuanya jadi kacau." Arman menghela napas berat. "Jadi ini alasan kenapa kita mengalami semua hal aneh ini. Kamu tidak tahu apa yang kamu bawa. Bisa saja benda ini memanggil sesuatu." Lina menyambar jimat itu dari tangan Yoga dan membawanya keluar tenda. "Aku akan membuangnya sekarang juga," katanya dengan emosi. Namun, saat Lina mencoba melemparkan jimat itu ke dalam hutan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jimat tersebut melayang kembali ke tangannya, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Lina terjatuh, terkejut oleh apa yang baru saja ia alami. Ini tidak bisa dibuang." Lina berteriak sambil menangis. Yoga mendekat untuk mengambil jimat itu kembali. Ia menatap benda tersebut dengan campuran rasa takut dan bingung. "Berarti kita harus cari cara lain," kata Arman dengan nada tegas. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus cari jalan keluar dari gunung ini sekarang juga." Namun, sebelum mereka sempat berkemas, kabut di sekitar mereka semakin pekat. Dari dalam kabut, terdengar suara berat seorang pria. "Kalian tidak bisa pergi sebelum menghadapiku." Semua mata membelalak ke arah suara tersebut. Bayangan tinggi menjulang dengan mata menyala merah mulai terlihat dari dalam kabut. Mereka tahu, apapun itu, ia bukan manusia. Sosok tinggi menjulang itu perlahan mendekat, memperlihatkan tubuhnya yang tampak seperti manusia, tetapi dengan wajah yang mengerikan. Matanya bersinar merah menyala, dan kulitnya gelap, seolah-olah terbuat dari bayangan itu sendiri. "Kalian telah melanggar batas wilayah kami," ucapnya dengan suara berat yang menggema di seluruh hutan. "Dan membawa benda itu, kalian memanggilku." Yoga terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. aku tidak tahu," katanya dengan suara lirih. Lina bersembunyi di belakang Arman, sementara Fajar mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya ingin mendaki gunung ini dan kembali dengan selamat," katanya dengan nada memohon. Sosok itu mendekat, membuat mereka mundur beberapa langkah. "Benda yang kalian bawa bukan milik kalian. Itu adalah milik seorang jin jahat yang telah lama terperangkap. Membawa jimat itu ke sini berarti membebaskan kekuatannya." "Lalu apa yang harus kami lakukan?" tanya Arman, berusaha tetap tenang meskipun ketakutan menguasai dirinya. Sosok itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia menatap mereka satu persatu dengan sorotan matanya yang menembus jiwa. "Manusia lemah seperti kalian tidak pantas menyentuh hal-hal dari dunia kami. Tetapi aku akan memberikan kalian kesempatan. Temui penjaga batas kami, seorang tua yang hidup di antara dua dunia. Dia akan memutuskan nasib kalian." "Di mana kami bisa menemukannya?" tanya Arman, mencoba menahan rasa takut. "Dia akan menemukan kalian," jawab sosok itu sebelum perlahan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketakutan yang membekukan. Setelah sosok itu menghilang, suasana kembali sunyi, tetapi ketegangan tetap menyelimuti. Mereka tahu waktu mereka terbatas, dan satu-satunya harapan adalah bertemu dengan kakek misterius yang disebutkan tadi. "Kalau begitu, kita harus bergerak sekarang,"
kata Arman sambil memimpin kelompoknya keluar dari tempat itu, meskipun mereka tidak tahu kemana harus pergi. Dengan tubuh lelah dan pikiran kacau, mereka melangkah perlahan di tengah hutan yang semakin mencekam. Kabut tebal masih menyelimuti, membuat mereka sulit melihat lebih dari beberapa meter ke depan. Arah mana yang harus kita tuju? Tanya Fajar, suaranya penuh keraguan. Arman menghela napas berat. Aku tidak tahu. Tapi kita harus terus bergerak. Berdiri diam di sini hanya akan memperburuk keadaan. Lina menggenggam tangan Dinda, yang masih tampak lemah setelah kesurupan tadi malam. Sementara itu, Yoga berjalan paling belakang, menggenggam jimatnya erat-erat. Ia merasa bahwa benda itu semakin berat, seperti ada energi yang menyedot kekuatannya. Aku merasa kita sedang diawasi, bisik Lina. Yang lain tidak menjawab, tetapi mereka semua merasakan hal yang sama. Langkah kaki mereka bergema di antara pepohonan, seolah-olah ada yang mengikuti mereka dari balik kabut. Tiba-tiba, jalan yang mereka lalui berubah. Tanahnya tidak lagi berbatu seperti sebelumnya, melainkan dipenuhi dedaunan yang terasa licin di bawah kaki. Pepohonan di sekitar mereka tampak lebih tua, dengan akar-akar besar yang mencuat dari tanah seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu. Tempat ini tidak seperti jalur pendakian biasa, kata Dinda dengan suara gemetar. Kita pasti sudah masuk ke area yang bukan untuk manusia, tambah Yoga. Suaranya penuh rasa bersalah. Saat mereka terus berjalan, sebuah cahaya kecil terlihat di kejauhan, seperti lentera yang bergoyang pelan di tengah kabut. Itu pasti kakek yang dimaksud sosok tadi, seru Arman dengan penuh harapan. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti cahaya tersebut. Semakin dekat, mereka melihat sosok seorang pria tua berjubah putih sedang duduk di atas batu besar. Ia memegang tongkat kayu yang tampak bersinar redup. Sudah lama aku menunggu kalian, ujar pria itu tanpa beranjak dari tempatnya. Suaranya lembut, tetapi ada wibawa yang membuat mereka merasa kecil. Kami butuh bantuan, kakek, kata Arman sambil membungkuk sopan. Pria tua itu menatap mereka satu persatu dengan mata yang tajam. Aku tahu kenapa kalian di sini. Dan aku juga tahu siapa yang membawa benda terlarang itu. Yoga maju dengan ragu-ragu, lalu menyerahkan jimat kain kuning itu. Aku tidak tahu bahwa ini akan membawa masalah sebesar ini. Tolong bantu kami keluar dari sini, katanya dengan penuh penyesalan. Kakek itu mengambil jimat tersebut, menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, benda ini tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Tapi kalian bisa menyelamatkan diri jika kalian siap menerima syaratnya. Semua mata tertuju pada pria tua itu. Wajahnya penuh kerutan, tetapi sorot matanya memancarkan kekuatan yang tidak bisa disangkal. Ia memegang jimat kain kuning itu dengan hati-hati, seolah-olah benda itu adalah sesuatu yang hidup. Aku akan membantu kalian, kata pria itu akhirnya. Tapi syaratnya berat. Hanya jika kalian sanggup memenuhinya, kalian bisa keluar dari gunung ini dengan selamat. Apa syaratnya, kek? Tanya Arman, berusaha terdengar tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Pria tua itu berdiri, menopang tubuhnya dengan tongkat kayu. Kalian harus mengembalikan benda ini ke tempat asalnya. Tempat itu ada di puncak Gunung Larang, di sebuah altar batu yang terlupakan. Tapi perjalanan ke sana tidak mudah. Kalian harus melewati penjaga wilayah ini makhluk-makhluk yang akan mencoba menghentikan kalian. Kita tidak punya pilihan lain, kata Lina dengan suara bergetar. Kalau tidak, kita tidak akan pernah keluar dari sini. Benar, lanjut pria tua itu. Namun, hanya satu orang yang boleh membawa jimat ini ke altar. Jika yang lain mencoba menyentuhnya, mereka akan binasa di tempat. Semua terdiam, merenungkan risiko besar yang harus mereka hadapi. Yoga maju selangkah, menatap pria tua itu dengan mata penuh tekad. Aku yang membawa benda ini ke sini. Aku yang akan mengembalikannya. Bagus, ujar pria tua itu sambil menyerahkan kembali jimat kain kuning tersebut kepada Yoga. Tetapi ingat, jalan ke altar penuh tipu daya. Jika hatimu tidak kuat, kamu akan tersesat selamanya. Apa yang harus kami lakukan untuk membantu? Tanya Arman. Kalian harus tetap bersama dan melindungi dia, jawab pria tua itu. Tapi jangan pernah mencoba membantu membawa jimat ini. Itu hanya akan membawa bencana. Pria tua itu lalu mengayunkan tongkatnya ke arah kabut. Dalam sekejap, jalan setapak yang menuju ke arah puncak terlihat, seperti lorong yang baru saja terbuka di tengah hutan. Pergilah sekarang. Waktu kalian tidak banyak. Jika matahari terbit sebelum kalian sampai ke altar, kalian semua akan menjadi bagian dari gunung ini. Mereka mengangguk dengan penuh rasa hormat, lalu mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang telah terbuka.
Di belakang mereka, pria tua itu perlahan menghilang, seolah-olah ia adalah bagian dari kabut itu sendiri. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan harapan, kelompok itu mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang baru saja dibuka. Suasana semakin sunyi, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di tengah kabut yang terus mengikuti. Yoga menggenggam jimat di tangannya dengan erat. Benda itu terasa semakin berat seiring langkahnya menuju puncak, seolah-olah ada sesuatu yang menahan pergerakannya. "Berapa jauh lagi?" tanya Dinda dengan suara lemah. "Kita harus terus maju. Tidak ada waktu untuk berhenti," jawab Arman tegas. Namun, perjalanan mereka segera berubah menjadi mimpi buruk. Pepohonan di sekitar mereka mulai bergerak, seperti hidup. Akar-akar besar menjulur di sepanjang jalan, mencoba menghalangi langkah mereka. "Awas!" teriak Fajar saat sebuah akar melilit pergelangan kakinya. Ia menarik kuat, tetapi lilitan itu semakin erat. Lina berlari untuk membantu, tetapi akar yang lain tiba-tiba mencuat dari tanah, mencoba menyerangnya. "Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian," seru Arman. Ia menarik pisau lipat dari ranselnya dan memotong akar yang melilit kaki Fajar. Sementara itu, Yoga berdiri di tengah, tubuhnya kaku, tidak berani bergerak karena takut kehilangan jimat yang dipegangnya. Setelah berhasil melepaskan diri dari jebakan akar, mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Tetapi ujian belum berakhir. Mereka tiba di sebuah persimpangan. Ada 3 jalan berbeda, masing-masing tampak identik. "Ini pasti salah satu tipu daya yang disebutkan kakek tadi," ujar Lina. "Kita pilih jalan tengah," saran Fajar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, memanggil nama mereka satu persatu. "Arman, Lin, Yoga." Yoga mendengar bisikan itu paling jelas. Suara itu memanggilnya dengan nada lembut tetapi penuh desakan. "Bawalah jimat itu ke arah kiri. Itu jalan yang benar," katanya. "Jangan dengarkan," teriak Arman. "Kita harus fokus pada tujuan." Yoga menggigit bibirnya, berusaha menahan godaan. Namun, suara itu semakin kuat, seperti memaksa masuk ke dalam pikirannya. Dengan susah payah, ia menutup telinga dan mengikuti kelompoknya menuju jalan tengah. Mereka terus berjalan, meskipun godaan dan jebakan semakin sering menghadang. Namun, hati mereka tetap teguh. Dan akhirnya mereka melihat sesuatu di kejauhan, sebuah altar batu yang berdiri di tengah tanah lapang, dikelilingi oleh pepohonan tua yang tampak seperti penjaga abadi. "Mungkin itu altar yang kita cari," seru Dinda dengan penuh harapan. Tetapi saat mereka mendekat, sosok bayangan besar yang mereka temui sebelumnya muncul kembali, menghalangi jalan menuju altar. "Kalian pikir bisa sampai ke sini tanpa konsekuensi?" katanya sambil tertawa dingin. Bayangan besar itu berdiri di depan mereka, lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Matanya bersinar merah terang, dan kabut di sekitarnya berputar liar seperti badai kecil. "Kalian sudah terlalu jauh," katanya dengan suara menggema. "Tapi aku tidak akan membiarkan benda itu kembali ke tempatnya." Yoga melangkah maju, meskipun tubuhnya gemetar. "Aku yang membawa jimat ini, dan aku yang akan mengembalikannya. Kau tidak bisa menghentikanku." Sosok itu tertawa, suaranya menggetarkan udara di sekitar mereka. "Kamu, manusia lemah, berani menantangku? Lihat saja apa yang terjadi." Tiba-tiba, bayangan besar itu menyerang. Ia mengayunkan tangan raksasanya, menciptakan angin kencang yang hampir menjatuhkan mereka. Arman menarik Yoga mundur tepat waktu, sementara Lina dan Dinda berpegangan pada akar pohon untuk menjaga keseimbangan. "Kita harus melawan," seru Arman. "Tapi bagaimana? Dia bukan manusia," jawab Fajar panik. "Kakek itu bilang, jangan biarkan rasa takut menguasai kita," teriak Lina. Ia melemparkan batu ke arah sosok itu, tetapi batu itu hanya menembus kabut tanpa memberikan efek apapun. Bayangan itu semakin mendekat, tubuhnya membesar dengan setiap langkah. Yoga tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Ia harus sampai ke altar sebelum semuanya terlambat. "Kalian alihkan perhatiannya," kata Yoga dengan tekad kuat. "Aku akan menuju altar." Arman, Lina, dan Fajar segera mengambil ranting dan batu yang ada di sekitar mereka. Mereka melemparkan apapun yang bisa ditemukan, mencoba mengganggu sosok itu meskipun tidak banyak berpengaruh. Namun, upaya mereka cukup untuk membuat bayangan itu terhenti sejenak. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Yoga berlari menuju altar. Setiap langkah terasa seperti melawan angin ribut yang tak terlihat. Tangannya yang menggenggam jimat mulai memanas, seperti terbakar dari dalam.
Tetapi ia tidak berhenti. "Tidak, kau tidak akan berhasil," teriak bayangan itu sambil mengayunkan tangannya ke arah Yoga. Namun, tepat sebelum serangannya mengenai, cahaya terang tiba-tiba muncul dari altar. Sosok pria tua yang mereka temui sebelumnya muncul di tengah cahaya itu, memegang tongkatnya yang bersinar terang. "Cukup, waktumu telah habis," katanya dengan suara lantang. Bayangan besar itu mundur, menjerit kesakitan. "Tidak, ini belum berakhir," ia berteriak sebelum akhirnya lenyap, menghilang bersama kabut yang menyelimuti hutan. Yoga, dengan napas tersengal-sengal, akhirnya mencapai altar. Ia meletakkan jimat di atas batu itu, dan seketika cahaya besar melingkupi seluruh area. Cahaya yang muncul dari altar begitu terang hingga memaksa mereka semua menutup mata. Hembusan angin hangat menggantikan dinginnya kabut yang selama ini menyelimuti, membawa aroma harum bunga yang tidak pernah mereka kenali sebelumnya. Ketika mereka membuka mata, sosok pria tua itu berdiri di depan Yoga, tersenyum penuh kebijaksanaan. Jimat kain kuning yang tadi membawa beban berat kini menghilang, seolah-olah telah larut ke dalam altar. "Kalian telah menyelesaikan tugas kalian," kata pria tua itu dengan suara lembut tetapi penuh wibawa. Jimat itu kembali ke tempat asalnya, dan keseimbangan wilayah ini telah dipulihkan. Yoga terjatuh berlutut di depan pria tua itu, tubuhnya gemetar kelelahan. "Terima kasih, Kek. Tapi kenapa benda itu begitu berbahaya?" Pria tua itu menatap mereka semua dengan mata yang tampak melihat lebih dari sekadar dunia mereka. Jimat itu adalah alat yang digunakan oleh jin jahat untuk memperluas pengaruhnya ke dunia manusia. Begitu kalian membawanya ke sini, kalian membuka jalannya untuk kembali berkuasa. Tapi keberanian dan tekad kalian mencegah hal itu terjadi. "Tapi kenapa harus kami yang mengalaminya?" tanya Lina, matanya masih merah karena ketegangan. "Karena kalian adalah manusia yang dipilih untuk menjadi pelajaran bagi yang lain. Dunia ini lebih besar dari apa yang bisa kalian pahami. Tapi ingatlah, keberanian, kejujuran, dan persatuan kalianlah yang menyelamatkan kalian dari kehancuran." Saat pria tua itu selesai berbicara, tubuhnya mulai memudar perlahan, seperti kabut yang tertiup angin. "Pulanglah sekarang. Dan jangan pernah kembali ke sini dengan niat yang salah." Setelah sosoknya menghilang sepenuhnya, mereka menyadari bahwa lingkungan sekitar telah berubah. Kabut pekat menghilang, digantikan oleh pemandangan indah pepohonan dan jalan setapak yang terang benderang. "Ayo pulang," kata Arman sambil membantu Yoga berdiri. Dengan langkah pelan tetapi penuh kelegaan, mereka menuruni gunung. Tidak ada lagi suara aneh atau bayangan yang mengikuti mereka. Rasa takut yang membayangi mereka selama perjalanan berubah menjadi rasa syukur. Ketika akhirnya mereka sampai di base camp, pagi sudah menjelang. Udara terasa lebih segar, dan mentari yang terbit memberikan kehangatan yang menenangkan. Mereka saling menatap, tanpa kata, tetapi semuanya tahu bahwa pengalaman ini akan selamanya mengubah cara mereka memandang dunia. Demikian cerita tentang para pendaki yang tersesat di Gunung Larang, menghadapi pengalaman mistis, dan menemukan keselamatan melalui keberanian, kejujuran, dan persatuan. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa manusia harus selalu berhati-hati dalam membawa sesuatu yang tidak dipahami asal-usulnya, terlebih jika itu melibatkan dunia gaib. Keserakahan, rasa ingin tahu yang berlebihan, atau niat yang salah dapat membawa bencana tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Namun, cerita ini juga mengajarkan bahwa dengan keberanian, kerendahan hati, dan kebersamaan, manusia dapat mengatasi cobaan sebesar apapun. Tetaplah menjaga niat baik, jangan pernah meremehkan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain, serta selalu menghormati batas yang telah ditetapkan.